Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas cara membuahkan anggur Jupiter di pot 50 liter atau planter bag 50 liter di usianya kurang dari 3 bulan. Jadi pada pohon ini usianya baru 2 bulan setengah. Berbeda dengan video sebelumnya yang berjudul membuahkan anggur Jupiter di pot 100 liter di usianya 3 bulan. Nah, pada pohon ini usianya 2 bulan setengah. Di planter bag 50 liter. Media tanamnya kompos rumput dan tanah gembur. Jadi ini sekaligus untuk menguji media tanam yang saya gunakan ini berupa kompos rumput dan tanah gembur serta remukan cangkang telur. Media tanam yang saya gunakan. Oke. Jadi pada pohon ini adalah varian anggur Jupiter yang saya tanam on road atau tanpa rostock atau lebih dikenal dengan hasil stack, dan usianya 2 bulan setengah pada hari ini. Dan pada video sebelumnya di pohon ini yang saya gunakan untuk konten yang berjudul menumbuhkan cabang tersier serentak dari tunas bud tanpa dormek. Pohon inilah yang saya gunakan sebagai contoh pada saat saya membuat konten menumbuhkan tunas bud serentak untuk menjadi cabang tersier dengan tanpa dormek. Oke. Pada kali ini yang saya bahas adalah hasil pemangkasan pembuahannya. Jadi kawan-kawan khususnya pemula jika menanam anggur, pilihlah varian-varian yang terbukti genjah. Ingat, bukan kata-kata genjah saja, yang terbukti genjah dan sudah banyak buktinya di kawan-kawan yang lain. Jadi pada varian anggur Jupiter ini saya tanam di dalam pot 50 liter dengan media tanam tanah, kompos rumput, dan remukan cangkang telur. Hanya itu. Jadi tanpa kohe, tanpa juga sekam, baik sekam mentah maupun sekam bakar. Bisa dilihat, tersier-tersier yang terbentuk ini secara keseluruhan saya buat dari tunas bud. Berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pemupukan yang saya gunakan hanya menggunakan PSP untuk pupuk vegetatifnya dan NPK Ponska Plus. Dan pada tanaman ini saya tidak aplikasikan pupuk generatif untuk pembuahannya. Jadi saya hanya menggunakan NPK Ponska Plus sebanyak 2 kali, 1 bulan sekali. Kemudian ketika batang tersier ini sudah berubah warna agak kecoklat-coklatan, saya melakukan pemangkasan untuk kita buahkan, dan inilah hasilnya. Membawa 2 klaster bunga, sudah terlihat ya, meskipun tanpa pupuk generatif. Nih, kelihatan klaster bunganya. Di sebelah sini juga terlihat, di sebelah sini juga terlihat. Itu juga ada bunganya. Ini belum sprout, ini juga sudah terlihat. Nih. Jadi dari 7 tersier ini semua sudah membawa klaster bunga kecuali satu ini, karena memang ini yang paling muda dan belum sprout, baru mau pecah tunas ini. Jadi membuahkan anggur Jupiter di pot 50 liter tanpa pupuk generatif bisa untuk varian ini. Ini membuktikan bahwa ini adalah varian yang sangat genjah dan layak untuk dikoleksi maupun dikebunkan oleh kawan-kawan semua. Jadi nanti kita kalau mengebunkan varian-varian yang terbukti genjah, kita tidak akan rugi di perawatan. Karena tanpa pupuk generatif saja, hanya menggunakan PSP dan NPK saja, varian ini bisa berbuah dengan baik. Ini sudah ada brokolinya. Jadi nanti kita tinggal merawat, mengatur penyiraman. Jangan terlalu lembab media tanamnya, juga jangan dehidrasi atau kekurangan air.
Jadi penyiraman pada pohon ini melihat kondisinya. Jika media tanamnya kering baru kita siram. Jika lembab tidak kita siram kalau masih terlalu basah seperti ini. Jadi ini kita lakukan penyiraman 2 hari sekali pada pohon ini. Dan untuk aplikasi fungisida dan insektisida pada fase seperti ini kita hentikan. Tidak ada penyemprotan apapun di pucuk-pucuk tunas ini yang baru sprout seperti ini. Jadi pada fase seperti ini kita sudah tidak aplikasikan pupuk kimia. Kita juga sudah tidak aplikasikan fungisida dan insektisida. Kapan pupuk kimia kembali kita gunakan? Pada saat sudah berry set atau pasca penyerbukan dan terbentuk buah anggur yang kecil-kecil atau beri anggur kecil-kecil itu, kita baru bisa aplikasikan fungisida dan insektisida. Juga aplikasi pupuk NPK kembali untuk mengisi beri anggur. Jadi membantu tanaman untuk pengisian buah. Bisa menggunakan NPK seimbang, baik NPK Ponska Plus maupun NPK lainnya, juga termasuk NPK Grower, untuk membantu tanaman ini dalam mengisi beri-beri yang sudah jadi hasil penyerbukan. Kenapa kita hentikan pengaplikasian fungisida dan insektisida? Dampaknya satu, dosis yang tidak tepat menyebabkan beri anggur gosong. Kedua, terlalu lembab juga menyebabkan penyerbukan atau polinasi gagal karena basah pada saat kita spray. Kemudian dampak lainnya, seringkali jika kita aplikasikan fungisida maupun insektisida, bunganya banyak yang rontok ketika penyerbukan tidak berhasil penyerbukan dengan sempurna. Jadi ini pengalaman di saya. Boleh kawan-kawan memiliki pengalaman yang berbeda, tetapi jika ini tidak diaplikasikan fungisida dan insektisida serta tidak aplikasikan pupuk kimia pada fase seperti ini, berhasil berbuah dengan baik dan sampai finish atau sampai panen sesuai dengan yang kita harapkan, ngapain buang-buang duit untuk nambah biaya perawatan dan mengambil resiko yang menyebabkan justru gagal. Jadi di fase seperti ini sangat sensitif ya. Ini kena air hujan juga terkena jamur juga gosong. Kita aplikasikan fungisida dan insektisida juga pada dosis yang tidak tepat juga gosong. Tidak diapa-apain, malah justru ini jadi. Jadi nggak usah diapa-apain. Sayang boleh, tapi kalau memberi sesuatu yang sedang tidak dibutuhkan atau pada waktu yang tidak tepat, justru tidak bermanfaat dan akan menambah biaya perawatan. Nah, di fase ini kita hanya siram dengan PSB seminggu 2 kali. Seperti biasa, hari Rabu dan hari Minggu. Pemupukan kembali kita lanjutkan pada saat sudah berry set. NPK Ponska Plus yang saya gunakan, kawan-kawan boleh menggunakan merek yang lainnya. Yang penting tercukupinya unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ini di fase generatifnya. Kemudian fungisida dan insektisida baru bisa kita aplikasikan setelah full bloom atau setelah polinasi dan terbentuk beri atau berry set. Jadi mudah ya. Jadi pohon ini caranya cuma batang primer kita belokkan ke sini, ke lingkaran ini. Kemudian kita buang seluruh tunas airnya. Ketika ujungnya sudah sampai di sini kita hentikan, kita buang seluruh daunnya, lalu kita kerat depan mata butnya, kita tumbuhkan tunasnya untuk menjadi cabang tersier. Jadi ini di video sebelumnya adalah menumbuhkan but tersier serentak tanpa dormek di pohon ini. Dan kali ini saya update sudah dalam kondisi berbunga seperti ini. Membuahkan anggur Jupiter di pot 50 liter tanpa pupuk generatif dan hanya media tanamnya tanah dan kompos rumput saja. Alhamdulillah ini berhasil, tinggal kita rawat, kita hindarkan dari air hujan, dan ini menggunakan atap UV ya. Dan kita kembali aplikasikan fungisida nanti setelah berry set. Seperti itu. Jadi ini mudah dicontoh, ini tersier yang terbentuk. Berjumlah 7 tersier. Dan kita tumbuhkan masing-masing 2 bat teratas. Untuk kita jadikan
atau untuk kita pecahkan sebagai cabang pembuahan. Ini atas bawah ya, semuanya membawa klaster bunga. Sama yang di sebelah sini juga, ini juga terlihat tuh. Ini pun sama, atas bawah membawa klaster bunga. Jadi alhamdulillah pohon ini berbuah di 2,5 bulan sesuai dengan perencanaan. Jadi perbuahan ini bukan kebetulan, tetapi memang kita rencanakan. Dan ini membuktikan kegenjahan daripada varian ini, karena kita buahkan di usia yang sangat muda dan tanpa pupuk generatif. Hanya menggunakan pupuk NPK dan PSP saja. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.